dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111, kita mengangkat tema Marhainis Muhammadiyah. Saya kira tema ini sangat menarik, apalagi dilaksanakan oleh teman-teman Genial ID yang sangat erat kaitan ideologisnya dengan Marhain, Bung Karno. Itu Kang Yayan karena sudah akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Hijau atau biru. Saya kira saya tidak kemudian berpanjang lebar bahwa kita tahu semua Bung Karno dan Muhammadiyah bukan hanya paham ideologis tetapi juga Fatmawati, karena pada kesempatan hari ini saya khusus merequest untuk menghadirkan Mbak Anna sebagai kader Nahdlatul Aisyah dan juga Bu Fatmawati sebagai istri dan pendamping Bung Karno pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira erat kaitannya juga nanti mungkin di buku Prof. Munir sangat jelas bagaimana kaitan antara teologi Al-Maun yang dibawa oleh Kiai Dahlan dengan yang pernah menjadi santri Kiai Dahlan di usia 15-16 tahun, kemudian berpesan, karena di sini ada beberapa teman-teman saya lihat dari Bamusi, selamat datang di webinar Genial kali ini, dan semua para narasumber telah hadir, ada beberapa baru masuk. Ada Prof. Munir, ada Pak Dr. Edi dan Bu Anna, yang insya Allah akan menemani kita kurang lebih 1,5 jam dalam memperingati Milad Muhammadiyah ke-111. Untuk mengefisienkan waktu, yang pertama kami persilahkan kepada pemimpin umum Genial ID untuk memberikan pengantar dalam webinar kali ini. Kepada Kang Yayan Sofia Al-Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ulfa Mawardi, juga terima kasih kepada Syekh Munir. Kita terakhir jumpa sebelum COVID ya, Syekh, di Cibubur. Selamat datang kepada Pak Edi Wuryanto, juga Mbak Ana, juga kepada koordinator Marmud. Oh iya, Mas Fauzan. Mas Fauzan Amar yang kita banggakan. Selamat datang Bapak Ibu semua. Saya lihat di sini banyak tokoh-tokoh senior kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perlu dikabarkan terlebih dahulu bahwa Genial ini merupakan portal berita dan pemikiran. Di satu sisi memberitakan, di sisi lain juga membuka ruang bagi siapapun yang mau menuangkan ide, gagasan, pandangan terkait dengan keislaman dan keindonesiaan. Tentu keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan napas yang sama. Jadi Genial sangat membuka ruang kepada siapapun untuk menulis, menuangkan gagasannya untuk disebarkan dan dibaca oleh khalayak umum. Tema kali ini kita angkat oleh Genial karena terkait dengan Milad Muhammadiyah yang ke-111 tahun Hijriah. Kita ketahui bahwa Kiai Dahlan itu membawa pencerahan Islam, dan dengan teologi Al-Maun, Islam bukan semata dipahami sebagai tata ritual belaka, namun juga dijalankan sebagai pemberdayaan dan solidaritas sosial. Nah, di saat yang sama belakangan kemudian Bung Karno memperjuangkan, Bung Karno sebagai salah satu santrinya Kiai Dahlan, santri ngintil ya, kelak memperjuangkan dan membela kaum marginal, orang-orang mustadafin, dan mereka yang terlantar dan miskin akibat penjajahan dan tata pergaulan yang menghisap. Kemudian Soekarno menamakan jalan perjuangan itu sebagai ideologi marhainisme setelah bertemu dengan
seorang petani di Bandung, yaitu Kang Marhain. Nah, ini dari hubungan antara Kiai Dahlan dan Soekarno, hubungan seorang santri dan seorang kiai. Ini nanti Pak Munir, sesi jenar kita ini akan menjelaskan bagaimana secara genealogis kaitan antara Muhammadiyah dan ideologi Marhain. Kemudian juga nanti akan diungkap mungkin fakta-fakta historis dan juga fakta-fakta sosiologis. Sebab saya juga ternyata baru tahu ternyata banyak sekali kader-kader Muhammadiyah yang kemudian aktif di PDI Perjuangan sebagai mana manifestasi dari ideologi Marhain ini. Ini sangat luar biasa dan ternyata bukan hanya di pusat, di berbagai daerah gelombang kader-kader Muhammadiyah dan kader-kader PDI Perjuangan menjadi satu tarikan napas ini sangat luar biasa. Saya kira ini juga harus menjadi, kalau bagi saya harus menjadi perayaan khusus. Ini menandakan bahwa hubungan Bung Karno dan Muhammadiyah ini akan kita kembalikan. Bagaimana Bung Karno di Bengkulu merupakan ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah, kemudian menikahi Ibu Padma yang merupakan kader NA, bahkan di Muktamar Muhammadiyah saya membaca catatan Ibu Padma, beliaulah yang membacakan ayat Al-Quran waktu Muktamar Muhammadiyah di Padang. Jadi ini kaitan ini sangat menarik di tengah terpaan isu-isu sekitar ideologi belakangan ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Munir, Pak Edi Wuryanto, Mbak Ana. Ini merupakan kader-kader Al-Ma'un, sekaligus juga kader-kader Marhain. Juga kepada Pak Fauzan, ini Pak Fauzan ini untuk di tingkat pusat kita angkat sebagai koordinator Marmud, Marhain Muhammadiyah. Nanti kita semakin koordinatif dan komunikatif. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, juga para Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih Mbak Ulfa, selamat berdiskusi. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yayan. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Koordinator Marhain Muhammadiyah. Kita beri kesempatan kepada Ustadz Fauzan Ammar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, para narasumber, Prof. Munir Mulkan, Mas Edi Wuryanto dan Mbak Ana Maulinda yang saya hormati, para peserta, ini banyak sekali, ada dari Jogja, dari Kebumen, juga ada yang dari Jakarta, dari Lampung, dan juga dari Sulawesi, saya lihat juga ada. Khususnya kepada Kang Yayan, ini pemimpin Jenial. Ini Jenial ini dulu lahir ketika ada acara Rakernas PDI Perjuangan. Ya, kita bikin media lah, apa namanya, Jenial katanya. Asal jangan jenital aja katanya. Sehingga lahirlah Jenial ini dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan juga Mbak Ulfa, ini Mas Edi, Mbak Ulfa ini orang baru, tapi sekarang sudah jadi staf sus menteri ini Pak Edi Wuryanto. Jadi karena prestasinya, jadi ini sama-sama aktivis NA kayak Mbak Ana Maulinda. Kalau Mbak Ana di Kota Metro Lampung, Mbak Ulfa ini di pimpinan pusat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira tadi saya dapat postingan dari teman saya bahwa ini marmut ini Muhammadiyah jenis apa lagi katanya gitu. Nah, saya kira bagi Bapak Ibu yang penasaran silakan ikuti diskusi ini. Nah, seperti apa marmut itu, ya tanyalah Profesor Munir Mulkan karena beliaulah yang menemukan penelitian tentang marmut ini. Jadi nanti makanya kita minta Pak Munir menjelaskan Pak tentang secara detail, tadi sudah disinggung Kang Yayan, sehingga orang tahu apa itu marmut. Karena ada marmut, ada MUNU, Muhammadiyah NU, ada marmut Marhanis Muhammadiyah, ada macam-macam lah. Kalau nggak salah di varian disertasinya Pak Munir begitu. Bahkan
ada satu bukunya khusus, barangkali Bapak Ibu yang ingin memiliki buku itu silakan nanti. Saya lihat tadi di toko media online itu, di toko online itu harganya masih bukunya masih ada gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, seperti tadi disinggung oleh Kang Yayan, ternyata begitu kita aktif di di Marhainis ini, banyak teman-teman kita yang ternyata memiliki visi yang sama. Di sini ada Pak Mas Samsul Hadi, ini sekretaris DPC Kota Kabupaten Sidoarjo, ada juga teman-teman dari Sumatera. Mereka tuh ya banyak yang memilih aktif menjadi seorang Marhainis. Nah, kalau dulu Pak Din ketika mendirikan awal-awal membentuk Baitul Muslimin, di dalam salah satu sambutannya mengatakan bahwa bagi kaum mustadafin di PDI Perjuangan itu dikenal dengan wong cilik, yaitu atau kaum marhenis, kalau di Muhammadiyah disebut dengan kaum mustadafin. Jadi sebenarnya sama, hanya namanya saja yang berbeda dan tujuannya adalah bagaimana memberdayakan kaum mustadafin atau wong cilik itu. Nah, sebagai pengantar saya diskusi ini, intinya Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang kata, minta nanti Prof. Munir menjelaskan apa itu marmut, dan nanti kita minta Mas Edi Wuryanto bagaimana sebagai seorang kader marmut ketika dia mengimplementasikan atau mempraktikkan nilai-nilai Marhainis Muhammadiyah itu ketika beliau di DPR RI atau di Senayan. Begitu juga nanti Mbak Ana, ya ini adalah calon wali kota di Metro Lampung, ya kita dukung, kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau terpilih, ya. Nah, ini juga bagaimana menjelaskan tentang bagaimana praktek beliau sebagai seorang kader Muhammadiyah yang juga aktif menjadi seorang aktivis di partai yang Marhainis ini. Nah, sehingga kemudian nanti kita bisa melihat apakah yang menjadi temuan Pak Munir itu ketika di lapangan apakah sama atau tidak. Barangkali kurang lebih seperti itulah, sehingga kita nanti bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak para Ibu narasumber. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah hadir, para narasumber, dan juga adalah para peserta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga Kang Yayan yang telah memfasilitasi acara ini, Mbak Ulfa yang bersedia untuk menjadi moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fauzan Omar. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin webinar yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada acara inti, yaitu pembahasan terkait Marhainis Muhammadiyah yang akan dibawakan oleh 3 narasumber. Yang pertama, kita akan persilahkan kepada penulis buku Marhainis Muhammadiyah, Prof. Munir Mulkan. Beliau adalah Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau pernah menjadi Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah 2000-2005, dan pernah ayahanda kita ini sangat lama di jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, dari Sekretaris Majelis Tablik tahun 1978. Jadi tadi saya sampaikan sebelum saya lahir beliau sudah di pimpinan pusat. Banyak karya-karya beliau selain Marhainis Muhammadiyah yang memang nuansanya nuansa sosial, budaya, dan sastra. Di antaranya yang ada saya sempat tulis di sini tahun 2003 terkait dengan Islam Sejati, Kiai Ahmad Dahlan dan Petani Muhammadiyah. Karya beliau juga tahun 1990 tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah, perspektif perubahan sosial. Jadi banyak sekali buku-buku Prof. Munir yang saya kira ini akan menjadi hasanah, dan khususnya buku Marhainis Muhammadiyah yang pasti banyak sekali menjadi tanda tanya oleh kita semua terkait dengan tadi Kang Yayan dan Mas Fauzan mengatakan marmut gitu ya. Untuk mengefisienkan waktu, kita persilahkan kepada Ayahanda Prof. Munir Mulkan untuk memberikan pencerahan, dan juga mungkin kaitannya karena ini tema milad, memberi solusi untuk negeri, bagaimana kita ini sebagai kader Marhain atau kader Muhammadiyah
bisa memberikan arti yang solusi, terutama di era COVID-19 ini untuk negeri. Saya persilahkan Prof. Munir, kurang lebih 10-15 menit Ayahanda, izin. Host mungkin bisa diaktifkan. Sudah kita jadikan co-host, Mbak, jadi bisa unmute sendiri, Mbak. Baik. Oke. Baik. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pertama terima kasih Mbak Ulfa, Prof. Ulfa, Mawardi, Doktor. Juga kepada Pak anggota Dewan yang terhormat, Dr. Edi Wuryanto, dan Mbak Ana Morinda yang pimpinan DPRD Kota Metro Raya, di tempat saya itu ya. Dan Mas Yayan sama Mas Fauzan serta para peserta webinar yang berbahagia. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dalam waktu singkat. Mungkin saya akan menampilkan PowerPoint. Slide. Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Jadi sebelum itu saya menyampaikan nih, jadi dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin saya sebut rencana gagasan. Nah, ini baik berkaitan dengan milad ya, walaupun ini cuplikan sejarah. Setelah Muktamar Muhammadiyah Jakarta tahun 2000, kebetulan saya waktu itu diberi amanah menjadi wakil sekretaris. Dulu wakil sekretarisnya 2, jadi sekretaris itu 2, wakil sekretaris 2. Di Jakarta ada sekretaris dan wakil sekretaris, di Jogja ada sekretaris dan wakil sekretaris. Di Jakarta itu wakil sekretaris sekarang jadi duta besar, yaitu Mas Hajri. Lalu di Jogja sekretarisnya sekarang jadi ketua umum, yaitu Mas Haidar. Nah, saya wakil sekretarisnya. Waktu itu ya entah dari mana sumbernya, tapi kira-kira pola wakilah menurut informasi dari Pak Rosad, waktu itu salah satu ketua kalau nggak salah, lupa saya, memberi informasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia itu mengusulkan Mbok Yao di bahasa Jawa agar ada aktivis Muhammadiyah yang bersedia untuk aktif di PDI untuk ya memelihara keislamannya, kira-kira gitulah singkatnya. Nah, seingat saya waktu itu saya yang ditugaskan, lalu saya mencoba menelusuri ke DPP untuk menanyakan maksud yang sebenarnya. Maka sampailah saya ke salah satu pejabat penting di negeri ini, saya tidak perlu sebut jabatannya dan orangnya, gitu, yang kemudian ingin merancang untuk saya dipertemukan dengan Ibu Ketua Umum. Ya itu namanya takdir mungkin ya. Tapi karena kemudian ada persoalan di DPP, sehingga akhirnya tidak bisa ketemu. Dan kemudian ada Tanwir Muhammadiyah di Bali untuk menyambut usulan DPP PDI itu. Kemudian muncullah program yang kemudian disebut Islam dakwah kultural. Nah, waktu itu pembicara pertama yang diharapkan tuh Pak, lupa saya,
Yang kedua, Pak Sekjen yang orang Surabaya itu, insinyur itu, ya, nggak bisa. Akhirnya kemudian yang jadi pembicara mewakili dimensi budayanya itu kemudian diperankan oleh Bendoro Raden Haryo, lupa juga namanya saya, orang Keraton Jogja, yang orang DPR itu lupa lagunya. Dari ilmuwan itu kemudian ada masih hidup orangnya, Pak Profesor Sunyoto dari UGM, lalu dari Muhammadiyah itu ada almarhum Pak Watik, ada almarhum Pak Muslim, ada saya, dan ada Pak Hajri. Maka disusunlah satu gagasan yang namanya dakwah kultural. Terus berlangsung itu direvisi dan disempurnakan, lalu sampailah kepada Tanwir Mataram menjelang Muktamar Malang. Tanwir mengesahkan dakwah kultural untuk dibawa ke Muktamar. Tetapi ya disitulah dinamika di dalam Muhammadiyah. Kebetulan pada saat yang sama, nanti akan saya ceritakan juga, muncul gerakan yang mungkin revivalis, kira-kira gitu. Akhirnya kemudian konsep dakwah kultural itu gagal disahkan oleh Muktamar. Dipending lah ya, bukan ditolak. Itu satu. Ya. Nah yang kedua ini fakta lapangan. Jadi saya ingin menjelaskan dengan judul Dinamika Gerakan Muhammadiyah. Nanti ada muncul yang kemudian dikenal dengan Marmut itu, di tengah Islam kultural atau abangan dan petani. Itu sebenarnya penelitian ya, yang kemudian diterbitkan dalam berbagai versi. Versi terakhir itu mengambil salah satu varian Muhammadiyah di lapangan yang menjadi tema sentral hari ini, yaitu Marhenis Muhammadiyah, ajaran dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini nanti sedang direvisi, mudah-mudahan tahun depan atau paling enggak akhir tahun ini mungkin bisa revisinya sudah terbit itu. Kalau kita dalam kaitannya dengan milad, supaya adik-adik yang generasi milenial yang lahir tahun 90-an gitu sedikit bisa membayangkan gitu, maka saya mencoba menceritakan 4 fase shifting paradigm gerakan Muhammadiyah. Jadi gerakan ini sesungguhnya kalau nanti saya tunjukkan dokumen-dokumen ya, gerakan ini sesungguhnya lahir dipicu oleh keprihatinan kondisi warga bangsa yang tertindas, miskin, penyakitan, tidak berpendidikan, tanpa motivasi untuk maju, gagal memahami takdir, ya. Lalu kemudian terpecah belah. Nanti ada disertasi juga yang menunjukkan bahwa awalnya sebenarnya Muhammadiyah itu gerakan budaya yang ditulis oleh Mbak Ruhaini, ya, Dr. Ruhaini. Fase pertama saya sebut fase kultural, yaitu generasi perintis yang membela kaum tertindas, yang penyakitan tadi, miskin, tidak berpendidikan. Jadi kalau kita pahami yang tadi disebut oleh Kang Yayan itu, Al-Ma'un itu, nanti bisa dibaca di dokumen-dokumen, itu tercermin juga di dalam anggaran rumah tangga pertama tahun 1914, lalu asas PKU tahun 1920-an, dan kemudian kesaksian Dr. Sutomo yang dipublish 1924. Salah satu yang penting dicatat asas PKU itu, saya sendiri juga agak sulit memahami ya.
Karena Muhammadiyah mendirikan nama usaha, rumah sakit, pendidikan, sekolahan, panti asuhan, dan lain sebagainya sebenarnya bukan untuk mengislamkan mereka yang mau menggunakan jasa amal usaha itu. Karena itu soal takdir, itu soal hidayah Tuhan. Tapi yang menjadi concern Muhammadiyah adalah mempertinggi martabat dan mutu kemanusiaan agar dia lebih sehat, lebih sejahtera, dan lain sebagainya. Itu fase kultural sampai kira-kira tahun 30-an. Lalu yang kedua, fase konstitusional, yaitu ketika organisasi ini membenahi diri, lembaga-lembaga dibentuk, dan kemudian program-program disusun, merespon terhadap modernisasi kehidupan bangsa. Lalu muncullah ini kemudian dibentuk Majelis Tarjih yang awalnya sesungguhnya lebih bersifat kebudayaan, bukan fatwa hukum. Saya punya dokumen konsideran pembentukan Majelis Tarjih. Lalu fase ketiga, jadi ini sampai tahun 70-an ya, fase kedua ini. Lalu yang fase ketiga itu fase spiritual, yang ingin mengembalikan Muhammadiyah ke fase kultural yang tadi saya sebut, ada dakwah kultural dan lain sebagainya itu ya. Ini dimulai tahun 70-an, lalu kemudian memuncak pada Muktamar Aceh 1995, sampai dengan tahun 2005. Maka tadi saya sebut, sudah saya singgung, muncul dakwah kultural, lalu lahirlah jaringan intelektual muda Muhammadiyah, reafirmasi perempuan. Sebenarnya dulu sudah kita gagas itu bagaimana, kemudian saya pernah nulis di Jawa Pos dengan reafirmasi ini, yang memungkinkan perempuan jadi ketua PP, tetapi tidak mungkin bapak-bapak jadi ketua Aisyah. Saya tulis di Jawa Pos tahun 2000-an itu. Lalu muncullah lembaga baru yang dipimpin oleh Kang Muslim untuk pemberdayaan petani, nelayan, dan buruh. Yang terakhir fase keempat yaitu rekonstitusional. Itu mulai 2005, mungkin dinamikanya sampai sekarang itu antara bagaimana cara memilih strategi, sesungguhnya ini lebih ke strategi aja. Nah sekarang mulai masuk ke fakta lapangan. Jadi Muhammadiyah di tengah-tengah Islam kultural atau abangan dan petani. Sebenarnya bersumber pada penelitian lapangan di satu daerah di Jember Selatan, namanya Kecamatan Wuluan, itu kecamatan paling selatan. Karena tidak ada lagi, karena selatannya sudah laut, Hindia, ya, dari Jember kira-kira 30-an kilo. Muhammadiyah sudah masuk ke daerah itu tahun 20-an. Jejaknya bisa ditelusuri, adanya lembaga pendidikan yang sekarang masih ada dan berkembang, gitu. Tetapi kemudian stagnan sampai tahun 60-an, anggotanya, pengikutnya tidak, mungkin kurang dari 50, tapi bisa mendirikan sekolah yang paling tinggi di tingkatan Jawa Timur bagian timur sampai dengan tahun 70-an itu. Tetapi kemudian meluas, meledak ke seluruh kawasan pedesaan mulai tahun 70-an. Itu berkaitan dengan tadi munculnya pergantian pimpinan dari ahli hukum digantikan pada para guru yang lebih kultural. Sehingga kemudian akomodasi kepada Islam kultural itu begitu tinggi sehingga nanti tadinya rantingnya hanya cuma 3 di sekitar kota, lalu kemudian rantingnya meluas ke seluruh desa, dan waktu
waktu penelitian saya menyaksikan pengajian ranting itu ya yang kultural, karena pesan-pesan yang disampaikan mengakomodasi keragaman. Bersamaan itu kemudian ada dinamika politik yang barangkali nanti Mas Edi Wuryanto dan Mbak Ana mungkin bisa dikonfirmasi di lapangan sekarang gitu. Kalau tadinya pendukung Muhammadiyah itu partainya Masyumi, lalu Parmusi, kemudian P3, maka bersamaan dengan meluasnya meluasnya ke pedesaan itu, kemudian pendukung Muhammadiyah berpiro, tersebar ke, dulu hanya ada 3 partai ya, P3, Golkar, dan PDI. Nah, maka kemudian pendukung Muhammadiyah kemudian banyak yang menjadi pendukung Golkar dan PDIP. Dulu masih PDI ya. Semua itu bersumber pada variabel dominannya pendidikan. Jadi karena tidak ada lembaga pendidikan tertinggi di kawasan Jawa Timur bagian timur, maka kalau orang mau melanjutkan pendidikan sesuai SI, ya tidak ada lain kecuali di Muhammadiyah. Semua itu dari petani, dari Islam tradisional, dari Islam kultural, abangan, itu masuk semua ke situ. Nah, dari situlah kemudian muncul generasi baru yang ketika penelitian, ya dulu saya di situ, lahir di situ dan sekolah di situ gitu sampai SMP, sehingga yang saya teliti justru teman-teman saya. Gitu. Tetapi saya terkejut kemudian masyarakat setempat, kalau saya tanya si A teman saya dulu itu gimana, nah, mereka kemudian memberi label itu. Oh itu Al-Ikhlas itu Pak, di sana sekarang. Nah, misalnya, oh itu Pak, itu Kiai Dahlan Pak. Jadi masyarakat setempat justru memberi label-label itu. Oh itu Munu Pak, gitu. Itu Marmut Pak, Marmut atau Munas gitu. Marmut itu Marhenis Muhammadiyah atau Muhammadiyah Nasional, WIS. Gitu. Sesuai dengan latar belakang budaya, sosial budaya masing-masing. Gitu. Yang barangkali nanti Mas Edi Wuryanto sama Mbak Ana bisa mengkonfirmasi. Jadi ini begini, Al-Ikhlas itu lebih formalistik daripada tarjih. Jadi tidak boleh belanja pada orang lain gitu, selain kelompoknya sendiri, haram berbagai itu. Waktu penelitian ya tahun akhir 80-an. Kiai Dahlan itu orang Muhammadiyah seperti ada Gium Jogja gitu. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ya Muhammadiyah memang bersumber pada fatwa tarjih, tapi ya empan papan juga prayoga lah gitu ya. Ya kalau Al-Ikhlas itu melihat orang tahlilan itu waduh kipo-kipo itu. Tapi kalau Kiai Dahlan enggak apa-apa. Yang penting kita enggak melakukan. Kita datang juga enggak apa-apa gitu. Bahkan waktu itu ada ketua tablik yang saya teliti, ketika saya ke rumah enggak ada dia. Besok lagi kemudian saya tanya, kemarin kemana? Tahlilan loh. Sampai ini kan ketua tablik masa tahlilan. Alasannya yang jadi lebih rasional. Alasannya tuh birrul walidain Pak. Karena keluarga besarnya masih tahlilan. Sehingga, nah itu. Lalu kemudian yang marmut juga begitu. Jadi mereka masih pada dekapan kultur lama, tetapi cara berpikirnya dan cara bertindaknya seperti cara berpikir dan bertindak Muhammadiyah yang terorganisasi, jadi mereka lentur gitu. Konon kabarnya waktu tablik, yang ketua tablik itu kalau nggak salah setelah muktamar muktamar Jogja,
Islam Utama Jogja lalu menjadi ketua cabang di situ. Jadi Islam tradisional itu kemudian menjadi berpindah klaster jadi Kiai Dahlan lalu menjadi ketua Muhammadiyah. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terakhir saya kira yang ingin saya jelaskan pelajaran bagi gerakan Islam dan partai. Jadi kalau kita melihat, jadi bisa dipastikan kalau Muhammadiyah kok berkembang di pedesaan itu pasti itu lebih ke marmut atau munu. Tidak, atau paling banter itu Kiai Dahlan. Tidak mungkin al-ikhlas itu. Jadi dia mesti akomodatif terhadap tahlilan pasti. Karena tidak mungkin itu. Nah itu nanti sesungguhnya Ketua Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah, rancangan disertasinya pertama sebenarnya ingin melanjutkan penelitian saya di daerah Banyumas gitu. Sama persis. Dan saya juga punya mahasiswa yang meneliti di daerah Banyumas sama persis. Jadi ada modifikasi karena tidak mungkin Muhammadiyah berkembang di pedesaan kecuali memang harus akomodatif terhadap Islam kultural itu. Dan itu bersumber gerakan Islam atau partai Islam atau apalah namanya ya akan tumbuh besar dan menancap secara kultural dengan pendekatan budaya. Jadi partai-partai Islam itu gagal menang karena gagal berkomunikasi berbasis budaya. Bukan pendekatan hukum yang rigid hitam putih, karena pendekatan hukum hanya berakhir pada penyisian orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita. Wong cilik atau mustadafin itu bukan tidak taat pada hukum, tapi dia tidak enjoy dengan pendekatan hukum. Karena day-to-day-nya sudah disibukkan oleh bagaimana bertahan hidup. Jadi buat mereka sejahtera nanti dia akan welcome kepada pendekatan hukum. Muhammadiyah yang berkembang di kawasan pedesaan di antara para petani hampir pasti lebih fokus pada pendekatan budaya, pendekatan budi daripada pendekatan hukum. Kegagalan partai-partai berbasis massa Islam dan gerakan Islam dalam percaturan politik negeri ini adalah akibat pola komunikasi dengan rakyat atau warga yang berbasis hukum, mengabaikan budi, mengabaikan rasa. Jadi kalau dibuat garis begitu, ya Muhammadiyah, pendidikan, kemudian melahirkan 4 varian. Dan itu sekarang sudah Majelis Siti sedang merumuskan satu pola pendekatan terutama untuk Indonesia Timur. Jadi orang yang menggunakan jasa Muhammadiyah itu tidak harus jadi anggota Muhammadiyah. Tapi yang penting dia menjadi manusia yang baik, menjadi muslim yang baik, syukur bagi menjadi pengikut Muhammadiyah. Di Indonesia Timur, Muhammadiyah sukses di Papua, Papua Barat, di Kupang, yang 95 atau mungkin sampai 98% itu pengguna jasanya orang-orang non-Islam. Dia tetap di dalam keyakinan lamanya. Bahkan saya memperoleh informasi barusan, Bupati Jayapura yang alumni sekolah Muhammadiyah itu juga kemudian berkorban dia, disampaikan pada Muhammadiyah. Demikian Mas Edi Wuryanto dan Mbak Ana, mudah-mudahan bisa, dan adik-adik yang milenial, mudah-mudahan bisa memberi informasi yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak kelamaan. Baik. Terima kasih, Prof. Banyak sekali kita dapat pencerahan dari materi yang disampaikan oleh Prof. Munir, ada beberapa poin terkait fase paradigma gerakan tadi disampaikan ada 4.
fase kultural, konstitusional, spiritual, dan rekonstitusional. Dan ada poin yang paling penting disampaikan terkait dengan pelajaran bagi gerakan Islam atau gerakan partai, itu kegagalannya pada pola gagal untuk akomodatif. Ada kegagapan pada pendekatan budaya. Nah ini saya kira kita sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan hal-hal teoritis oleh Syekh Munir. Kemudian kita melanjutkan kepada narasumber berikutnya, Pak Edi Wuryanto. Ini akan lebih praktis karena beliau adalah kader Muhammadiyah, berangkat dari akademisi, dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang, jabatan terakhir wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau ini meniti karir di Partai PDI Perjuangan, platform politik pertama, kemudian langsung bisa terpilih menjadi anggota DPR RI. Saya kira kita akan mendengarkan, setelah tadi kita mendengarkan agak lebih elitis teoritis terkait dengan Marhainis dan Muhammadiyah, maka kita mendengarkan dua narasumber dari Pak Edi dan Bu Anna ini lebih praktis, bagaimana perilaku, bagaimana sikap dan pola politik Marhainis yang berada di sekarang ini, platform politiknya di PDI Perjuangan. Kepada Pak dosen, Pak DPR RI fraksi PDI Perjuangan, dipersilahkan Pak Edi. Terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma badah yang saya hormati guru saya Prof. Munir Mulkan, Mbak Ana, kemudian juga Mas Fauzan, Mas Yayan. Saya bersyukur dan terhormat malam ini diajak diskusi sama Mas Fauzan. Wah, disandingkan dengan Prof. Munir Mulkan. Ini dulu waktu tahun 90-an ini, Prof ini saya sering ikuti pengajiannya karena sering ke Semarang dulu, juga beberapa di Jogja. Saya tidak membuat materi Prof karena saya tentu sebagai seorang kader Muhammadiyah yang baru saja terjun ke dalam dunia politik. Background saya dosen PNS sebetulnya, yang ditempatkan di universitas yang kita dirikan juga di Muhammadiyah Semarang, karena hampir 25 tahun lebih saya ada di situ. Mulai dulu belum ada universitas itu, masih akademi kesehatan. Lalu karena di kota Semarang, maksud tidak punya universitas, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kalah sama Solo, Purworejo, Magelang, akhirnya saya diminta untuk menyatukan 4 perguruan tinggi itu menjadi satu ke dalam Universitas Muhammadiyah Semarang. Lama saya di situ, 2018 puncaknya kok kemudian teman-teman dari saya untuk masuk dalam dunia politik, ya keputusan yang mudah, kan background frame politik ini tidak ada teman saya yang mengatakan kamu waras, semua mengatakan saya ini gila. Karena lompatan politik tidak dimulai dari bawah, tapi langsung bertarung di level DPR RI. Jadi pemikiran-pemikiran ini yang kemudian membuat saya harus berpikir keras agar bisa memenangkan pertarungan DPR RI.
menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Munir Mulkan. Saya punya bukunya, Prof. Buku ini sudah saya miliki lama ini, Prof. Ini saya udah punya lama ini. Karena saya memahami tulisan Prof ini ya akademisi, tapi tulisannya populer gitu. Jadi dipahami itu enak itu loh, apalagi by riset. Maka sebelum saya memutuskan, salah satu pertimbangan bergeser ke dunia politik, ya saya baca bukunya Prof. Munir Mulkan ini. Lalu saya menyimak betul karena partai yang saya pilih ini PDI Perjuangan. Yang di Jawa Tengah itu oleh teman-teman Muhammadiyah itu agak jauh. Bahkan banyak pertanyaan, loh kok kamu larinya ke PDI Perjuangan? Tapi sejak kecil saya memang menyukai, mengidolakan tokoh-tokoh nasional, salah satunya Bung Karno, ajaran-ajarannya saya baca sejak kecil. Saya sendiri berangkat dari orang kecil, jadi ibu saya petani, bapak saya pegawai negeri rendahan, golongan 1, golongan 2, hidup di tengah kesulitan, ekonomi, sehingga saya merasakan betul itu yang disampaikan oleh Prof. Munir itu. Ya, kaum tertindas, kaum yang sulit, lahir di kota Demak, kulturnya NU, pesantren, banjir, kekeringan, itu tahun 80-an, 79, 80-an ini daerah-daerah situ, daerah sulit, Prof. Maka ada pergolakan pemikiran keluar dari kemiskinan, dan kemudian saya melihat ya bacaan Marhainis ini memang itu saya alami. Dan kemudian saya memilih profesi juga profesi yang tergolong second class, yaitu perawat. Perawat di kalangan dunia medik ini second class. Banyak hal-hal yang di situ ada ketidakadilan. Kemudian profesi yang yang pekerjaannya sulit, gajinya rendah, ya pekerjaannya ya banyak orang menghindar lah, sehingga banyak yang tidak suka jadi profesi ini, padahal profesi ini juga sebetulnya sangat mulia. Lalu saya seperti yang disampaikan oleh Prof. Munir, mungkin saya background Demak kan background Nahdlatul Ulama itu, kaum santri itu. Jadi saya mau pondok pesantrennya dulu juga di Pondok Al-Fatah itu, kitabnya juga kitab kultur NU itu, kultur pesantren itu. Nah, saya mengenal Muhammadiyah sejak di SMA Muhammadiyah, lalu kemudian kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah, jadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Nah, mulailah ada transformasi, sehingga oleh teman-teman di Jawa Tengah, saya itu tergolong yang tadi Prof. sampaikan, golongan kelompok MUNU, Muhammadiyah NU itu kan dulu kan. Prof. Abuso juga sering menyindir dulu itu, kamu ini MUNU katanya. MUNU gitu ya. Nah, ya saya kira kegiatan saya di berbagai kelompok, termasuk di Muhammadiyah, lalu yang terakhir karena saya banyak mengadvokasi profesi perawat yang banyak memperoleh ketidakadilan, lalu saya memang banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik. Kebetulan juga yang ada di Jawa Tengah itu sejak zaman Pak Bibit Waluyo dulu juga PDI Perjuangan, lalu Mas Ganjar juga PDI Perjuangan, kemudian Pak Jokowi juga PDI Perjuangan. Nah, banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh PDI Perjuangan, akhirnya saya banyak kesempatan untuk meminta perlindungan, bantuan setiap persoalan yang saya hadapi dengan tokoh-tokoh PDI Perjuangan. Akhirnya ya nyambung. Marhainis yang saya pelajari, kehidupan saya sendiri, kehidupan profesi saya,
kemudian nilai-nilai yang ada. Saya membaca bukunya Prof. Munir Mulkan, lalu saya diskusi dengan keluarga, ya sudah, akhirnya terjun dalam dunia politik, keluar dari PNS, kemudian bertarunglah di DPR RI. Nah, ini yang kemudian membuat saya memperoleh takdir yang baik dari Allah. Pemain baru, saya diberi kesempatan untuk lolos, dan suaranya juga signifikan, ya di atas 100.000 kan pemain baru. Itu menurut saya prestasi yang saya sampai Luar sekarang biasa. nggak habis pikir itu kok suara saya sebanyak itu. Nah, ternyata ada beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Prof. Munir. Betul itu. Saya hidup di desa, Prof. Bahkan sekarang pun saya masih hidup di desa, tidak di kota Semarang. Dan saya mempelajari betul kultur orang desa. Saya juga sampai sekarang masih petani, karena saya ketua kelompok tani di Gerobokan. Jadi saya menyelami sendiri karena saya itu petani. Nah, dakwah kultural, awal-awal saya itu mengembangkan dengan Islam murni yang kelompok Al-Ikhlas tadi yang Prof sampaikan itu, yang tidak toleran terhadap TBC, tahayul, bid'ah, khurafat itu. Waduh, dulu saya nggak mau ikut tahlil itu di desa itu, tapi lama-lama saya terpencil, nggak punya pengikut. Aduh saya akhirnya pusing sendiri itu dengan dakwah seperti itu. Saya akhirnya merubah. Saya dalami Mbah Yai Ahmad Dahlan, kok ternyata tidak sekeras itu. Lalu saya ikut tahlil, ikut manakib, ikut berjanji. Ya, pokoknya saya ikutilah. Karena ada kelompok-kelompok seperti itu. Saya toleran meskipun saya tidak pernah mengundang ke rumah saya untuk tahlilan, untuk ya saya ikuti. Ya, akhirnya saya ikuti. Nah, dengan begitu malah pergerakan kita lebih diterima, lalu dulu nggak ada satu desa saya yang korban sampai kambing, sapi, nggak ada. Sekarang alhamdulillah satu desa bisa 4 sapi kan. Ya, ada nilai-nilai itu pengalaman yang menarik itu. Ya, saya kira sebetulnya transformasi ijtihad kita itu memang harus lebih luas, dan itu kritik saya kepada Muhammadiyah, jangan menjadi sesuatu yang eksklusif, tapi harus sesuatu yang inklusif. Nah, ini maka saya munu ya, toleran terhadap TBC ya. Sekarang tambah lagi gelarnya marmut dari Mas Fauzan, yaitu Marhainis Muhammadiyah. Ini gelar saya yang baru ini. Karena saya baru berapa bulan sih, setahun lah ya di PDI Perjuangan. Ini gelar baru dari Mas Fauzan ini. Nah, ada yang menarik, Prof. Saya memahami betul bahwa teman-teman di struktural Muhammadiyah ini agak jauh dengan PDI Perjuangan. Saya hafal betul itu. Saya masuk ke beberapa struktur Muhammadiyah, kemudian dengan bendera PDI Perjuangan, saya akui sulit. Kalau saya berkutat di situ, saya nggak dapat suara, Prof. Saya harus akui itu. Tetapi ketika saya masuk ke daerah pedesaan, pedalaman, kelompok abangan, kulturnya PDI Perjuangan, malah dengan mudah saya menggunakan Muhammadiyah ke situ. Mereka tahu Bung Karno dengan Muhammadiyah, tahu itu, Prof, di masyarakat abangan itu. Maka saya akhirnya ada perubahan strategi. Saya tidak terlalu menggunakan struktur Muhammadiyah, tapi saya langsung door to door kepada masyarakat yang ada di desa, yang ada di pegunungan, di daerah terpencil, dengan yang Prof sebut tadi masyarakat abangan. Saya sampai tidur di rumah mereka, saya ikut sholat di musola mereka, saya ikut bergaul dengan mereka. Sehari saya tidak pernah lepas dari 15-20 titik itu saya kunjungi mereka door to door. Saya banyak diskusi dengan mereka. Background saya Muhammadiyah, background saya dosen,
mereka ternyata ingin politisi yang fresh, yang punya integriti mungkin ya, yang dilihat dari background keagamaan di Muhammadiyah, lalu juga dosen, akademisi, lalu dengan cara bergaul yang luas, yang merakyat, yang saya jarang sekali saya pulang itu, seminggu mungkin saya baru pulang ke rumah itu. Saya tidak mau pertemuan di rumah makan. Saya kalau ada pertemuan milih di rumah warga dengan makanan seadanya di situ, ya ada ketela, ada nasi, ada bakwan, ada kopi. Dan Nah, itu kunci kemenangan di situ. Ternyata apa namanya sentuhan kelompok-kelompok abangan itu masuk di hati. Yes. Dan saya merasakan tidak ada persoalan Muhammadiyah di PDI Perjuangan. Bahkan senang. Bahkan beberapa struktur yang memahami tentang Bung Karno yang lebih dekat dengan PNI, PDI Perjuangan, itu mereka lebih menerima. Maka dengan strategi itu saya mungkin salah satu yang mudah diterima sehingga elektoralnya meningkat. Lalu saya bersyukur itu, betul-betul bersyukur karena setahun saya lakukan itu tidak pernah berhenti. Ya sudah keluar PNS gimana kalau nggak ya harus jadilah. Saya nggak mau pulang kalau belum jadi. Maka itu yang saya lakukan dan menyisir daerah-daerah yang. Jadi kalau elit incumbent itu sukanya di perkotaan, di rumah makan, elit lah pokoknya, yang punya uang mereka kok. Mereka kumpul-kumpul elit gitu ya. Saya enggak mau, saya malah masuk ke desa, masuk ke gunung. Prof tahulah daerah Grobogan, daerah Blora, daerah Rembang itu daerah hutan jati, tandus, jalannya sulit, ya, areanya sulit dijangkau. Semakin sulit dijangkau, saya semakin senang karena di situ nggak tersentuh oleh politisi-politisi tingkat nasional. Nah, strategi saya mengatakan strateginya wong cilik bergaul dengan wong cilik itulah yang kemudian bisa membuat simpati dan menurut saya itu cara strategi campaign yang saya gunakan dan itu low cost, biayanya murah dan tidak terlalu terlalu kaku dan justru saya tidak terlalu menggunakan struktur yang formal. Saya kira itu dan kemudian memang di Perjuangan saya harus mengakui ini partai terbuka. Mas Fauzan tahu itu. Kalau tidak terbuka saya nggak mungkin masuk dalam elit. Dan saya bersyukur karena partai-partai lain tuh eksklusif, kader baru itu sulit masuk itu. Nah, saya bersyukur dengan keterbukaan PDI Perjuangan yang betul-betul ingin memberi kesempatan kepada kader-kader Muhammadiyah untuk masuk. Menurut saya ini dakwah kultural yang Prof sampaikan dan tidak ada yang perlu ditakuti karena ideologi PDI Perjuangan juga nasionalis dan ketika kita bicara nasionalis, pondasi ideologi negara ini sudah kita sepakati dan sudah semakin kokoh, diuji seperti apapun ya memang pondasi kita itu dan rakyat sudah memahami betul, maka saya kira 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, itu saya kira menjadi pondasi yang tidak mungkin tergoyahkan. Nah, sejauh itu pondasi itu kita kuatkan, maka tidak ada persoalan antara Muhammadiyah dan PDI Perjuangan. Dan semakin banyak kader yang masuk, justru secara internal akan memperkuat posisi dakwah kita di situ dan akan memperkuat hubungan antara kader-kader Muhammadiyah dengan partai manapun termasuk PDI Perjuangan dan saya merasa
nyaman-nyaman saja, enjoy saja. Mas Fauzan juga enjoy saja itu, saya kira itu. Dan tinggal kita bagaimana mengkontekkan nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah itu di dalam pergerakan di partai. Saya kira ada kesamaan karena ini wong cilik, ada kesamaan gerakan seperti yang Prof sampaikan. Misalnya kita bergerak di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di dunia panti asuhan, mengadvokasi yang tertindas. Sebetulnya wong cilik marhainis kaum duafa kan konsepnya sama, dan misi Muhammadiyah ya Muhammadiyah juga yang sering disampaikan dalam Al-Maun juga sama, bidang garapnya ya sama. Menurut saya tinggal bagaimana kita ya politik itu kan sehalus sutra, jadi ya, sehalus sutranya itu yang kemudian kita mainkan sehingga perbedaan atau friksi atau gap itu bisa kita minimalisasi. Menurut saya itu, Prof. Dan yang terakhir, kalau saya sih sederhana, Prof. Bukan di mana hidup, tapi bagaimana hidup. Itu yang penting. Di mana hidup kita tidak bisa banyak pilihan. Kadang-kadang kita di wilayah-wilayah yang tidak kita kehendaki. Tapi menurut saya, bagaimana hidup itu jauh lebih penting dan itu yang menjadi diskusi. Dan antara Muhammadiyah dan PDI Perjuangan tidak bersoal. Dan hierarki antara Bung Karno, bahkan sebelumnya Pak Hasanuddin, Bu Siti Khotijah, Bu Fatimah, sampai Bu Megawati, ini jangan dilepaskan. Rugi besar Muhammadiyah melepaskan diri dari konstelasi politik yang sejarah panjangnya itu sudah dibangun, dan seharusnya ini dibalik sekarang. Muhammadiyah harus semakin dekat dengan PDI Perjuangan. Menurut saya itu, jadi sejarah panjangnya jangan dihilangkan, karena Bung Karno itu kalau ditanya lebih dekat mana antara NU sama Muhammadiyah, pasti orang semua jawab dekat dengan Muhammadiyah. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, sangat menginspirasi dan juga energi bagi kami yang gagal. Sempat mencaleg juga, dosen juga, tetapi ya itu tadi ada pencerahan bahwa memang di struktur Muhammadiyah kulturnya berat. Mari kita kembali ke Woncilik di petani. Nanti juga beberapa hal yang kemudian akan didiskusikan. Di webinar ini sudah off 100 peserta lebih, maksimal 100. Sangat banyak dari teman-teman kita yang bahkan ada Ketua PDM Mamuju, Pak Hasbullah, Sulawesi Barat hadir, dari Sulawesi Selatan juga hadir. Banyak sekali juga ada pasti berbagai perspektif pencerahan bahwa ternyata ada juga yang berhasil, karena bayangan teman-teman itu jangankan di PDI Perjuangan, di partai yang dekat secara ideologis, kader-kader Muhammadiyah itu gagal di politik. Tapi kehadiran Pak Edi, Mbak Anna, ini memberikan inspirasi dan energi bahwa ada tips dan trik untuk lolos gitu. Baru sekali sudah suara 100 lebih. Baik, kita masuk pada narasumber yang ketiga, kader Nahdlatul Aisyah Metro Lampung, pernah menjabat jadi Ketua DPRD Metro, sekarang Wakil Ketua DPRD dan calon Wali Kota Metro Lampung. Saya membaca di CV masih menjabat juga sebagai Majelis Ekonomi PDM Metro Lampung. Jadi masih Bunda, masih berada di aktivitas Muhammadiyah. Kami persilahkan Mbak Anna, ini spirit perempuan, nanti ada kaitannya dengan gerakan-gerakan Sarinah di PDI Perjuangan dan di Nahdlatul Aisyah. Silakan Mbak Anna. Terima kasih Mbak. Tiba-tiba saya saking groginya, saya sampai kehilangan nama Mbak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sungguh bersyukur diundang oleh Mbak Ulfa Mawardi pada malam ini
untuk mendapat banyak pencerahan juga dari Prof. Munir, kemudian bisa berjumpa dengan Mas Edi, sesama marmut, dan Bang Fauzan yang menginspirasi saya sejak lama. Sejujurnya saya grogi karena semua yang hadir pada malam ini merupakan idola-idola saya yang sering menjadi bahan diskusi kami di Nasyatul Aisyah maupun di kalangan pemuda Muhammadiyah di Kota Metro. Prof, Mbak Ulfa, Mas Fauzan, dan Mas Edi, saya ingin mengatakan sejujurnya kalau Mas Edi tadi bilang kultur di Muhammadiyah sulit, saya ingin mengatakan sejujurnya bahwa saya orang yang berbahagia karena pada akhir-akhir ini terutama menjelang pilkada, teman-teman yang menemani saya adalah pemuda Muhammadiyah dalam jaring matahari. Yang kemudian menginspirasi saya dengan siapa saya berkoalisi. Saya sampaikan, kami berkoalisi dengan rakyat. Rakyat yang kita maksud adalah jaring matahari. Saya harus sampaikan secara terang benderang bahwa perjalanan untuk sampai ke sana tidaklah mudah. Teman-teman pemuda seringkali japri, mana bersabar ketika di grup besar. Prof. Munir yang ingin Mbak Ulfa langsung ketawa. Karena Mbak Ulfa juga ngerasain. Ngerasain dicuekin. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Bahwa adalah sangat penting bagi Muhammadiyah hari ini. Untuk menempatkan kader-kadernya di tempat pengambilan kebijakan. Kita harus tempatkan kader-kader kita di KPU, di Bawaslu. Untuk kemudian menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang Muhammadiyah, yang nasionalis. Kenapa? Karena kalau tidak, mimpilah kita menempatkan para pemimpin, para wakil rakyat, kalau di penyelenggara itu tidak ada teman-teman kita. Di periode ini mungkin kita agak lebih baik, tapi di periode-periode yang lalu mungkin agak sulit menempatkan kader-kader kita, karena ketika ditanya, saya di AUM saja. Saya di organisasi saja. Saya tidak mau terlibat politik. Pada faktanya, bagaimana kita berkehidupan bergantung kepada kebijakan. Saya kira ini menjadi PR kita yang sangat besar. Sampai hari ini teman-teman pemuda yang membantu saya, juga ayahanda yang memberikan support pada saya, masih mendapatkan japri dari teman-teman yang merasa politik tidak penting atau PDI Perjuangan bukanlah hal yang baik, bahkan di dalam tanda petik hal yang harus dimusuhi. Dan saya selalu dijapri dengan teman-teman, Mbak Ana, santai saja. Tapi alhamdulillahnya saya seperti Mas Edi Wuryanto tadi, sejak periode pertama di 2009, saya berkoalisi dengan rakyat. Metode yang kami gunakan adalah door to door. Saya ingat kata Bung Karno. Saya Muhammadiyah dalam pemikiran, dalam arah pikir, tapi dalam kultural saya adalah NU. Mengapa beliau menyampaikan demikian? Karena di pedesaan kita harus dengan pembawaan yang nyaman dengan budaya yang ada di lingkungan kita. Metro di tempat kota saya tinggal, kami yasinan, kami tahlilan, kami Isra Mi'rajan, kami melakukan hal-hal yang dalam perspektif ibu saya yang Aisyah banget, itu adalah hal yang disebut sebagai kultur atau budaya. Saya lahir dari seorang Nasyatul Aisyah yang kemudian menjadi Aisyah dengan ayah yang pemuda Muhammadiyah. Jadi saya tidak bisa menolak ketika begitu lahir saya sebagai Muhammadiyah. Sampai hari ini saya masih sering merasakan bahwa banyak yang berpandangan negatif terhadap pilihan politik saya untuk masuk PDI Perjuangan, justru dari kalangan kita sendiri.
Prof yang saya hormati, Mas Fauzan, Mbak Ulfa, Mas Edi. Ketika kita memperbincangkan hal-hal substansi misalnya, saya kira ini menjadi diskusi-diskusi penting buat kita membuka wacana dan paradigma. Hanya sayangnya banyak sekali pimpinan kita atau teman-teman kita yang justru memperbincangkan hal-hal yang tidak substansi sebenarnya. Saya ingat ibu saya pernah, saya mengenal Kiai Dahlan itu ketika saya TK, ibu saya menceritakan seorang kiai besar yang berpikiran sangat luas, menghargai perbedaan dan kebinekaan, sangat mencintai Indonesia, mengajarkan pendidikan bahkan kepada anak-anak yang agamanya berbeda, dan beliau main biola. Saya membayangkan seorang Kiai Dahlan yang hidup di zaman Belanda, seperti itu kehidupannya, semodern itu, maka ketika saya besar saya membayangkan sebuah organisasi yang sangat modern. Sehingga kemudian ketika Ketua Nasyidul Aisyah yang namanya Mbak Hanif waktu itu mengajak saya untuk bergabung, saya serta-merta bergabung dan menjadi marmut saat itu juga. Marmut saya terima yang pertama kali dari Pak Busro Mukodas dan Pak Abdul Mukti waktu itu. Ini menjadi PR kita bersama, sekaligus kritik bagi kita, Prof. Sebagai catatan pernah di periode yang lama, waktu itu saya wakil ketua di periode pertama, ini adalah periode ketiga saya. Saya ingat sekali ada sekitar 6 orang yang Muhammadiyah, ada Pak Santori dari PAN, kemudian ada Pak Herman dari PAN, ada Pak Maskur dari Demokrat, lalu saya sendiri dengan Mas Basuki waktu itu dari PDI Perjuangan. Ada beberapa hal yang urgent terkait beberapa raperda yang kemudian kami selesaikan dengan cara yang Muhammadiyah banget. Masuk dalam ruangan saya, kami membicarakannya dengan cara persaudaraan Muhammadiyah, dan perda itu berujung disahkan sesuai dengan pemikiran Muhammadiyah. Saya kira ini menjadi penting bahwa kalau kita ingin Muhammadiyah mengambil kebijakan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, menempatkan kader-kader Muhammadiyah hari ini juga, tidak tunggu besok, di partai-partai politik, di penyelenggara pemilu, di kelompok-kelompok sosial yang terkait dengan kementerian, ini menjadi sangat urgent. Kita seringkali marah, kenapa kelompok sebelah yang misalnya mendapatkan perhatian lebih, misalnya dalam dari kementerian tertentu misalnya. Tapi kita sama sekali tidak pernah mau coba menempatkan kader kita. Bahkan ketika kita ada kader-kader yang ada waktu itu membantu TKD pemenangan kami, itu mendapatkan bully yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ketika kemudian belum menang juga, mendapatkan bantuan, ya dipuji-puji juga. Dan ketika kita tanya, nah malu kemarin habis marah-marah gitu kan, dia bilang kalau itu kewajiban. Jadi kalau dikasih itu kewajiban, tetapi ketika ini itu dibully. Saya kira ini juga menjadi pelajaran penting buat kita. Kita sudah harus mengedukasi kader-kader kita bahwa perbedaan adalah kekayaan, bahwa kebinekaan dan keberagaman merupakan komitmen kita ketika bangsa ini berdiri. Bahwa memaksakan kehendak sampai japri temannya, memaksakan kehendak dan melakukan pemaksaan pemikiran, saya kira itu bukan hal yang boleh lagi dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah. Kiai Dahlan mengajarkan kita sejak awal, Mbak Ulfa. Muhammadiyah adalah organisasi yang moderat, organisasi Islam modern yang berdiri dan mengembangkan pendidikan dan kesehatan untuk wong cilik. Ini searah dengan apa yang dipikirkan Bung Karno, searah dengan apa yang dituliskan Bung Karno dalam buku-bukunya. Bagaimana sebenarnya kita ingin merdeka, karena kita ingin berdaulat dalam berpolitik. Berdaulat dalam politik luar negeri, maupun berdaulat politik kita sebagai sesama anak bangsa. Kita harus mulai melihat perbedaan politik atau perbedaan di mana kita berdiri, sepanjang dia masih dalam satu arah yang sama, yaitu sesuai dengan cita-cita bangsa
untuk menyejahterakan seluruh anak bangsa, di mana wong cilik termasuk di dalamnya. Maka pemikiran ini searah dan tidak perlu kita melihat dari perbedaannya. Bangsa ini berdiri di atas nasionalisme dan itu komitmen kita ketika sidang BPUPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita lebih baik mendiskusikan bagaimana perekonomian kita bergerak. Tetapi tadi Prof juga mengingatkan kita bahwa ngono ya ngono tapi ojo ngono. Dan kami di Metro sudah melakukan itu. Apresiasi yang sangat luar biasa untuk teman-teman pemuda yang kemudian berani mendobrak, berani membuka wacananya secara perlahan-lahan. Tapi ini tidak mudah bagi kami, Prof. Kami memerlukan support yang luar biasa dari Prof dan kawan-kawan, dari Mas Fauzan, untuk terus membuka cakrawala pikir kami. Kami tidak ingin diskusi-diskusi kita di grup yang sesama anak Muhammadiyah, sesama kader Muhammadiyah, kemudian menjadi diskusi-diskusi yang tidak substantif, diskusi-diskusi yang Masya Allah, mohon maaf, saya kira tidak bermanfaat untuk perkembangan suatu bangsa. Prof, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa apapun partainya, dia harus memenangkan komunikasi budaya. Komunikasi budaya ini adalah komunikasi dengan cara bicara, dengan gestur wong cilik. Teman-teman, mungkin ini juga buat masukan buat teman-teman yang ada di politik. Seringkali kita berbicara tidak sesuai dengan kemampuan audiensnya. Sebagai organisasi besar yang sangat kritis, sebagai organisasi besar yang isinya banyak yang pinter-pinter, kadang-kala kita lupa bahwa wong cilik di sekitar kita tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kita dalam mencerna berbagai informasi. Bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada mereka, memaklumi, mengerti bagaimana kehidupan mereka. Saya kira bukan bagaimana kita merubah mereka, tetapi bagaimana kita mewarnai kehidupan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya ingin menyampaikan saya bangga menjadi Nasyatul Aisyah. Saya bangga menjadi kader Muhammadiyah. Tetapi sebagaimana Mas Edi bilang, bukan di mana saya hidup dan tinggal, tapi yang lebih penting, apa yang dapat saya lakukan, bagaimana saya hidup, dan kemudian bagaimana saya hidup dan bisa menebarkan manfaat bagi sekeliling saya. Saya tidak akan pernah lupa apa yang disampaikan oleh ibu saya mengenai Muhammadiyah, mengenai Aisyah, mengenai pergerakannya, pergerakan perempuan Islam yang sangat nasionalis, yang sangat modernis. Saya kira kita sudah harus keluar dari gaya-gaya yang eksklusif. Hari ini, partai yang bisa bertahan adalah partai-partai yang inklusif. Organisasi-organisasi yang kuat adalah organisasi-organisasi inklusif. Hari ini, kita sudah harus berhenti berada di dalam sebuah dunia yang besar, tetapi eksklusif dan tidak dapat menerima perbedaan. Hari ini sudah saatnya kita kembali sebagaimana yang Kiai Dahlan ajarkan. Terbuka saja, untuk siapa saja. Kita tidak perlu khawatir kita diwarnai, sepanjang kita memiliki kekuatan, sepanjang kita kompeten, maka takdir kita adalah mewarnai. Mengapa Kiai Dahlan tidak takut bermain biola? Kenapa kita baru sekarang ngomel di grup bahwa musik haram? Kenapa Kiai Dahlan tidak takut berdiskusi dengan siapapun yang pandangan politiknya jauh berbeda? Kenapa kita baru sekarang meminta orang-orang yang berbeda, termasuk saya yang marmut, berhenti bicara karena tidak sesuai dengan hal-hal yang diperbincangkan di grup? Saya kira ini otokritik buat kita semua. Kita besar, tetapi kita belum banyak masuk dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di daerah ataupun di bangsa dan negara. Kita besar, kita memberikan kontribusi yang sangat besar menjelang kemerdekaan.
Kita turut berdarah-darah dalam kemerdekaan. Tetapi hari ini kita harus akui, kita masih kurang banyak menempatkan kader-kader kita di tempat-tempat yang mereka dapat mewarnai kebijakan. Bahkan kita masih memberi bully kepada teman-teman kita yang hari ini membantu atau berada di tempat-tempat pengambilan kebijakan berlangsung. Saya senang sekali malam ini ketemu Mbak Ulfa, ketemu Mas Fauzan, yang kemudian menguatkan hati saya, memberikan energi baru buat saya. Bahwa sebagai marmut, kehidupan kita tidak mudah. Tapi saya memiliki keyakinan bersama Prof. Munir hari ini, kita bisa bersama-sama untuk terus mengedukasi, terus mengajak teman-teman kita melihat keberagaman sebagai suatu kekayaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Prof. Terima kasih atas pencerahan Prof. yang menguatkan saya pada hari ini. Dan secara khusus saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pemuda, angkatan muda yang ada di Kota Metro, juga ayahanda-ayahanda yang memberikan saya kekuatan dan doa sehingga saya bisa melangkah sejauh ini. Mbak Ulfa, saya tidak akan melangkah jauh sebelum saya masuk dan meminta izin kepada para ayahanda. Dan doa beliaulah yang saya harapkan kemudian dapat memudahkan langkah-langkah saya sebagai marmut Muhammadiyah yang ada di PDI Perjuangan. Saya Muhammadiyah, saya Marhen, saya PDI Perjuangan, saya Indonesia, saya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu kata merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih Mbak Ana, sangat memberi energi, terutama menjelang pilkada kita merapatkan barisan beberapa kader yang maju. Mungkin kader perempuan hanya Mbak Ana ini, jadi kita pimpinan JNL ID harus memberi perhatian khusus untuk Mbak Ana ke Metro Lampung. Saya kira nanti pemberitaan JNL ID bisa disiarkan di Lampung, di Metro Lampung. Saya kira sekarang masuk pada tanya jawab, diskusi, sharing. Sudah banyak yang hand di chat, masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. 3 penanya kami persilahkan dari teman Bapak Ibu, teman-teman webinar yang pada malam hari ini kurang lebih ada 100 peserta webinar. Dipersilahkan sambil menunggu yang menaikkan tadi ada Pak, siapa tadi namanya di sini? Dipersilahkan Pak. Mungkin host bisa membantu melihat karena saya tidak bisa melihat semuanya. Dari Pak Gunun Rajiman. Pak Gunun Rajiman menaikkan tangan, Kak? Insinyur Gunun Rajiman. Siapa tadi ini? Mohon namanya diperjelas di bawah dan videonya dinyalakan ya Bapak Ibu supaya kita bisa melihat dan host juga bisa memantau siapa yang memberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Dipersilahkan disampaikan, ditujukan kepada siapa. Ini sebenarnya ada di chat, cuma ada beberapa terkait dengan ada tadi saya baca, jangan memuhammadiyahkan PDIP tetapi jangan mem-PDIP-kan Muhammadiyah. Ada statement di chat seperti demikian. Kemudian ini sangat banyak ya.
Mungkin host bisa membantu. Ada juga nasi won cilik di PDIP itu di kelas bawah, tidak diperhatikan. Dalam berpolitik Muhammadiyah masih kalah jauh dengan KHMI, HMI. Meskipun mereka nggak punya massa. Ini dari Pak Noval. Ada dari Pak Rustan, Muhammadiyah bukan gerakan politik, tetapi gerakan sosial yang tidak ingin buta politik. Itu ada beberapa masukan. Host, mohon host, ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan siapa namanya Pak dan dari mana? Ya, terima kasih. Saya Andi Aryadi dari Surabaya. Baik, silahkan Pak Ari. Ketua Majelis Kader PDM Surabaya. Subhanallah, Ketua Majelis Kader. Dan silahkan Pak. Sekretaris MC3 Surabaya. Ya. Memang dakwah di kalangan Marmut, ya, atau di PDIP itu, ini tantangan dakwah yang berat sekali. Saya pernah diberi nasihat oleh teman-teman, kalau dakwah di masjid itu orang yang sudah bertakwa, beriman semua. Tapi ketika di komunitas PDIP, itulah butuh sentuhan-sentuhan yang lebih supaya tercerahkan. Ya, problemnya yang sempat kami alami, kami sering mendapatkan ejekan, dianggap kutu loncat, dianggap kurang mengenakkan lah, fitnah-fitnah yang kurang. Padahal kalau kita lihat sejarah, keluarga Soekarno itu karena itu dekat dengan Kiai Dahlan, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di awal itu. Hanya saja setelah proklamasi atau saat Orde Lama itu, peran-peran Muhammadiyah mulai menjauh dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk lebih dekat. Makanya saya ingin berharap kader-kader Muhammadiyah yang di PDIP itu terus aktif melakukan edukasi dan sosialisasi. Dan kami berharap juga, saya sebetulnya kepingin bertemu dengan Mbak Putih. Ya, Mbak Putih kan pernah ke Surabaya, tapi belum sempat ngobrol lama, akhirnya harus, ya maklum lah kita masih orang bawah, sehingga kurang dikenal. Jadi kami di Surabaya sangat berharap dakwah-dakwah di lingkungan ini harus terus dimaksimalkan. Saya kira itu, terima kasih. Salam Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, silakan. Masih ada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan? Sambil menunggu, ini ada poin di chat, pertanyaan yang mungkin Mbak Ana dan Pak Edi bisa menjawab, bagaimana posisi yang harus diambil ketika kebijakan yang diambil partai berbeda dengan kebijakan Muhammadiyah. Ini mungkin nanti bisa dijawab Pak Edi Muryanto dan Mbak Ana Murinda. Masih ada Bapak Ibu? Bisa langsung. Oh, Pak Rohan. Tolong host dibuka, Pak Rohan. Rohan ya. Iya, silakan. Sudah dipersilakan Pak Rohan. Untuk Pak Cahyo juga dipersilakan. Pak Cahyo, Pak Rohan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.
Gini, ya saya hanya merespon. Yang pertama adalah sangat apresiatif dan bersyukur kepada para senior yang memberikan banyak pencerahan tentang perjalanan dalam berorganisasi dan ikut berpartisipasi dalam politik, tapi dengan tetap membedakan apakah ini organisasi politik atau bukan. Saya merespon juga dari chat tadi yang mengenai soal perbandingan Muhammadiyah dengan HMI dan lain sebagainya. Yang kita dapat pastikan adalah Muhammadiyah itu bukan organisasi politik, iya, karena memang organisasi sosial dan dakwah. Bahwa orang-orangnya, figur-figurnya mau berpolitik itu sah. Jadi tidak bisa diperbandingkan gitu. Karena Muhammadiyah itu memang lebih besar dari yang ada. Karena buktinya apa? HMI itu akan ada saat yang bersangkutan kuliah di perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi itu kan juga Muhammadiyah yang mengelola. Sebetulnya kalau diperbandingkan begitu, nggak bisa diperbandingkan dengan HMI, kami, GMNI, dan sebagainya. Karena Muhammadiyah lebih besar dari itu. Muhammadiyah yang mewadahi mereka selama ini sebelum mereka jadi HMI, sebelum mereka jadi GMNI, sebelum mereka dari yang lain-lain. Itu yang harus dipahami. Kemudian akan menjadi baik memang seperti yang disampaikan beberapa senior tadi, memang sudah waktunya itu. Karena kalau dari kedekatan Bung Karno dengan Muhammadiyah, Bung Karno dengan NU, sebetulnya juga ada tipe yang berbeda. Bung Karno dengan Muhammadiyah dalam konteks cara berpikir yang lebih luas, jaringannya ke hasanah dunia dan lain sebagainya. Dalam tatanan cara beribadah yang baik dan lain sebagainya. Kalau ke NU itu memang konteksnya adalah kultur. Lebih khusus juga sebetulnya kultur ke Jawa dulu. Tapi kalau Muhammadiyah kan bisa lebih leluasa dan lain sebagainya. Kategorinya sesama organisasi, kalau yang saya pahami, NU dan Muhammadiyah itu kan akan lebih modern NU. Seperti yang disampaikan Mbak Ana tadi. Pada zaman segitu aja, beliaunya sudah main biola dan lain sebagainya. Itu. Mungkin disitulah bagaimana Bung Karno dengan cara semuanya direngkuh menjadi bagian satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan kemudian kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi? Saya ingat pada awal periode Pak Taufik Kemas dulu, saat beliaunya membuka ruang kembali bagaimana Muhammadiyah dalam ini kader-kader Muhammadiyah bisa beraktualisasi lagi di PDI Perjuangan. Dan kalau itu saat itu ada kunjungan resmi di PP Muhammadiyah oleh Taufik Kemas, ada sesuatu yang silaturahmi sangat harmonis dan lain sebagainya, dan itulah memberi semangat kepada kader-kader Muhammadiyah yang sadar bahwa di mana dia tempat dan di mana dia akan berdakwah. Sama yang disampaikan di Surabaya tadi. Dakwah di masjid kan begitu. Maka dakwah dengan teman-teman di PDI Perjuangan itu akan lebih baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Gunun Rajiman, Pak. Silahkan, Pak. Tadi saya menulis ya, hanya ingin UGM. membetulkan, ya saya dari PSBB UGM, mantan sekretaris KPM gitu. Ingin membetulkan nama sebenarnya. Bukan Marhain Muhammadiyah, tapi Marhainis Muhammadiyah. Sebab Marhain itu kan sama dengan yang duafa yang diperjuangkan. Begitu saja. Ya, baik. Terima kasih. Marhainis Muhammadiyah. Baik. Saya kira masih satu lagi tadi. Pak Cahyo. Silakan, Pak. Terakhir, Pak Cahyo, silakan Pak Cahyo, singkat, padat, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih atas
untuk waktunya yang diberikan. Yang menarik dari tema pada malam ini yaitu mengenai Marhenis Muhammadiyah. Pemikiran Marhenis Muhammadiyah ini sesungguhnya adalah spektrum yang memang sama, saya kira, di mana Muhammadiyah itu berpikir kemajuan dan juga berpikir bagaimana membuat peradaban manusia yang lebih baik. Begitu juga Marhenisme, ajaran Bung Karno, di sana adalah memperjuangkan atau memberdayakan marhen atau orang kecil atau wong cilik untuk beradab juga. Artinya suatu persamaan yang ada dalam ajaran Muhammadiyah dan juga ajaran Marhenisme, yaitu kemajuan, konteks berkemajuan ini. Artinya tadi yang telah disampaikan bahwasanya pemikiran Bung Karno dan pemikiran Kiai Ahmad Dahlan itu sama, yaitu berkemajuan, berkeadaban. Yang konteks pertama itu. Kemudian tadi tentang berbudaya. Tentang berbudaya, saya pikir sepaham juga mengenai cara berbudaya seperti rekan-rekan NU yang mana bisa sampai lapis tingkat masyarakat bawah dan masyarakat pedesaan. Kemudian kaitannya dengan Marhenis Muhammadiyah ini memang sebenarnya sudah lama. Pada saat PNI dahulu juga kalangan-kalangan perkotaan yang memang kulturnya memilih PNI lebih dikenal dengan Marhenis Muhammadiyah. Begitu juga ada juga istilahnya dulu Underpo PNI Ika Krishna, Ikatan Kristen Nasional Indonesia. Ada juga Marhenis Katolik, Markatul. Ada juga Marhenis NU yang mana justru banyak juga pemilih-pemilih Partai Nasional Indonesia itu dari kalangan NU, terutama di pedesaan dan kampung-kampung. Jadi ini bukan hal yang baru, tetapi ini adalah mungkin kita update lagi, kita aktualisasikan lagi di dalam ruang publik. Tetapi ini memang sudah sejak lama, tetapi bagaimana merekatkan antara pemikiran para pendiri bangsa, baik itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemikiran Bung Karno dan pendiri bangsa yang lain ini memang harus kita gelorakan di dalam narasi-narasi publik dan juga narasi-narasi yang memang saat ini menyentuh batin kita yang memang tidak sesuai dengan hati nurani. Narasi-narasi publik itu memang harus dipatahkan dengan pemikiran-pemikiran berkemajuan, pemikiran-pemikiran pemberdayaan, baik itu Islam yang berkemajuan, Islam Nusantara, maupun pemikiran-pemikiran Marhenis yang memberdayakan masyarakat Marhen. Mungkin titik poinnya di sana. Saya pikir ada Pak Gunung yang dulu sekjen keluarga besar Marhenis. Paling tidak ada rajutan antara kelompok organisasi masyarakat yaitu NU, Muhammadiyah, dan juga kita tidak bisa menafikan bahwasannya Marhen merupakan sebuah identitas juga yang memang ini harus diajak ngobrol. Selain dari kelompok-kelompok keagamaan juga ada identitas kelompok Marhen di sana yang memang secara kesejarahan Marhen ini secara aspirasi politik mau tidak mau kita mengakui suaranya memang lebih suaranya besar seperti itu, yang tetapi identitas daripada organisasi masyarakatnya ini jarang diajak rembukan di ruang publik dalam narasi-narasi publik. Mungkin ini bisa menjadi spektrum bersama membangun narasi publik yang mencerahkan, mencerdaskan dan menyadarkan, yaitu narasi publik dari Muhammadiyah, NU maupun keluarga besar Marhenis ataupun organisasi-organisasi Marhen yang lain. Saya kira diskursus malam hari ini sangat mencerahkan dan juga memberikan spektrum baru pada
pada pada publik tentang terutama di kalangan PDI Perjuangan sendiri ya, bahwasanya PDI Perjuangan itu adalah ya partai yang inklusif, di mana di sana ada kader NU, ada kader Muhammadiyah, dan juga kader Marhen dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu. Mohon izin Prof. Munir Mulkan, saya juga punya bukunya beliau, kebetulan diberikan oleh Waketum Keluarga Besar Marhenis, Pak Dr. Suwiknyo, dan juga kami dari Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia yang memang juga berhaluan Marhenis, seperti itu. Salam kenal bagi rekan-rekan Marhenis Muhammadiyah, rekan-rekan Muhammadiyah maupun publik yang ada di diskursus pada malam ini. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada beberapa yang izin, tapi mungkin kita batasi ya Pak Yam. Ada Pak, nanti apabila masih ada waktu mungkin bisa ada Pak Bir, ada dari Rumah Sakit PKU Tegal, dan ada pertanyaan untuk Pak Edi Wuryanto terkait dengan metode kaderisasi internal di Muhammadiyah yang lebih efektif mencermati sulitnya menjelaskan paham Marhenis di tingkat struktural Muhammadiyah, seperti yang dikatakan tadi. Mungkin ini juga nanti karena mempertanyakan tentang transformasi nilai-nilai Marhenis, bisa dijawab juga oleh Prof. Munir Mulkan, bagaimana hitah Muhammadiyah terbuka untuk kemudian ada paradigma itu dalam perkaderan Muhammadiyah. Mungkin itu dulu beberapa pertanyaan tadi terkait juga kebijakan politik yang berbeda. Ketika Muhammadiyah menyatakan A, partai menyatakan B, bagaimana menyikapi, mungkin nanti bisa diberikan pencerahan. Untuk yang pertama kami berikan kepada Prof. Munir untuk menjawab beberapa pertanyaan. Terutama tadi ada gerakan, ada hita, ada terakhir tadi ini terkait dengan membangun narasi publik. Prof? Ya. Ya, silahkan Prof, dipersilahkan. Ya. Pertama, terima kasih kepada para peserta yang mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan nanti bisa saya jelaskan. Kalau tidak, ya nanti bisa dijapri. Ya. Sebelum itu, terima kasih pada Mas Edi Wuryantoro dan Mbak Ana. Saya kira pengalaman sampean di lapangan itu penting untuk ditulis itu, untuk catatan bagaimana sesungguhnya melaksanakan, kalau dari perspektif Muhammadiyah loh ya, atau dalam perspektif dakwah lah ya, bagaimana sesungguhnya berdakwah kepada beragam masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda. Tujuan utama dari dakwah itu kan sebenarnya sama dengan pendidikan ya, mengubah, mengembangkan agar cara berpikir dan cara bertindak masyarakat itu menjadi lebih baik kan gitu. Nah, strateginya macam-macam. Ada orang yang kalau dimarahi baru berubah. Tapi ada orang yang kalau diapresiasi baru kemudian tanya apa yang harus dilakukan. Gitu. Sehingga tadi Mas Wuryanto bagus sekali ceritanya, justru dengan pendekatan yang akomodatif mampu mengubah dan mengembangkan masyarakat yang selama ini ditemui oleh Mas Wuryanto. Jadi, saya kira misalnya ini bukan kemudian menurut saya, paling enggak dalam perspektif saya ya, ini kan sebenarnya cerita bagaimana, kalau buku saya itu cerita bagaimana Muhammadiyah
berkomunikasi dengan sekelompok masyarakat yang berada di pedesaan. Tentu NU pun juga punya pengalaman yang sama gitu. Yang tentu keluarannya bisa berbeda. Tetapi sebenarnya tujuannya sama kan, bagaimana mengubah dan mengembangkan masyarakat yang menjadi sasaran atau subjek dakwah itu hidupnya menjadi lebih baik, lebih rukun kan gitu ya. Pendekatannya berbeda-beda. Gitu. Jadi Mas Andi Haryadi dari Surabaya, Insinyur Gunung tadi kan meluruskan, ya kalau buku saya kan judulnya memang Marhenis Muhammadiyah. Ini bukan, jadi orang yang kemudian memanfaatkan jasa amal usaha Muhammadiyah itu tidak kemudian lalu kehilangan jati diri asalnya gitu loh. Jadi masih dibawa dengan tentu ini biasa saja dalam kehidupan masyarakat tuh ada penyesuaian-penyesuaian yang arahnya memang perubahan. Terima kasih Mas Cahyo sudah membaca buku saya sudah lama, Mas Wuryanto gitu. Jadi ini kan sama Kiai Dahlan dulu kan juga Pak Insinyur Soekarno kan juga berinteraksi dengan Kiai Dahlan, mengikuti pengajiannya di Surabaya, bahkan kemudian tertarik pada Muhammadiyah dan aktif di Muhammadiyah. Jadi ini kan sebenarnya menjelaskan dinamika di dalam masyarakat yang tidak bisa dihindari oleh Muhammadiyah. Tinggal apakah kita mau berkomunikasi lebih santun atau itu saja pilihan. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang sudah menjadi pengikut Muhammadiyah itu baru dimarahi TBC-nya segala macam itu tidak apa-apa itu. Itu kan orang yang sudah berada di rumah Muhammadiyah. Tapi untuk orang lain kalau kita ingin mau mengubah ya jangan melakukan pendekatan seperti itu. Itu dalam pengalaman, ini bukan soal salah dan benar ya, dalam pengalaman itu kurang produktif. Seperti yang diceritakan oleh Mas Wuryanto tadi. Jadi, ada satu dokumen di Muhammadiyah yang saya kira bagi adik-adik generasi muda dan juga mungkin orang yang tidak pernah berkecimpung di Muhammadiyah itu patut juga dibaca. Yang tadi sudah saya sebutkan itu asas PKU. Asas PKU itu gagasannya sudah muncul sejak Dahlan, tapi terkristalisasi pada akhir 20-an dan kemudian dipublish pada tahun 1929. Jadi ini kalau membaca aktivis Muhammadiyah saja bisa terkejut itu. Karena tadi saya tukil sebagian dakwah Muhammadiyah dengan mendirikan amal usaha, sekolah, rumah sakit, panti asuhan bukan dengan maksud ingin mengubah keyakinan agamanya. Bukan dengan maksud ingin mengubah paham agamanya sehingga menjadi pengikut Muhammadiyah. Itu dalam dokumen itu diulang-ulang itu. Sama sekali bukan. Tapi tujuannya ialah agar mengembangkan mutu kemanusiaan pengguna jasa amal usaha Muhammadiyah itu menjadi lebih tinggi, lebih bermartabat. Soal kemudian keyakinannya berubah atau tidak, itu takdir Tuhan, itu hidayah Allah. Jadi bukan urusan kita. Jadi supaya Bapak dan saudara peserta ibu-ibu tidak salah paham. Gitu. Apakah kemudian ini mem-PDI-kan Muhammadiyah atau memuhammadiyahkan PDI? Ya, manalah ya diksi yang paling enak disebut, tapi ini kan sekali lagi bagaimana Muhammadiyah berkomunikasi dengan beragam orang, salah satu diantaranya orang yang berlatar
abangan, budaya abangan, Islam kultural, yang partainya kebetulan PDI, gitu loh. Nanti akan lain lagi kalau berkomunikasi dengan yang lain. Nah, hasil dari komunikasi itu kemudian ternyata ada yang kemudian tertarik pada cara bertindak dan cara berpikir Muhammadiyah. Lalu pada waktu penelitian itu di daerah penelitian menyebut mereka yang tertarik menjadi anggota Muhammadiyah, bahkan dari pengikut Muhammadiyah, tetapi masih pada basis budaya aslinya, itu disebut marmut, marhainis Muhammadiyah. Jadi dan itu jadi pola dimanapun Muhammadiyah berkomunikasi dengan masyarakat berlatar belakang budaya abangan atau Islam kultural, maka boleh jadi akan melahirkan profil yang seperti marmut tadi. Ya, partainya mungkin PDI, tetapi cara berpikir dan bertindak sudah Muhammadiyah, sudah lebih tertib, lebih maju, lebih sejahtera. Itu tujuan Muhammadiyah. Gitu. Soal kemudian nanti apakah kemudian dia jadi Muslim yang baik atau kemudian Muhammadiyah yang baik, ya Muhammadiyah hanya mengantarkan saja, sedang ketentuan akhir di tangan Tuhan. Saya kira Mas Rohan, Pak Gunung, dan Mas Cahyo mungkin tidak sepenuhnya pertanyaan yang sampean ajukan mungkin terjawab gitu ya, tetapi mudah-mudahan bisa ya ke arah sana lah, kalau enggak nanti bisa disambung dengan Jabri. Nah, terima kasih Mbak Alfa. Ya, Prof, izin ini masih ada satu yang tadi mungkin kelewat. Pertanyaannya, apakah ada metode kaderisasi internal di Muhammadiyah yang lebih efektif bagi kader-kader Muhammadiyah untuk bisa mentransformasi nilai-nilai marhainis, di mana kita ketahui memiliki kesamaan dengan dikta pergerakan Muhammadiyah. Ini pertanyaannya, Prof, dari Amilan Hatta, salah satu Ketua Baitul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau secara dokumenter itu bisa dibaca asas PKU. Saya kira nanti kalau diperlukan nanti bisa saya share ya. Lalu yang kedua itu di Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, itu terbit tahun 70-an. Lalu yang paling mutakhir ya hasil Tanwir Bali 2022, dakwah kultural. Jadi intinya itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sekurang-kurangnya, yang paling kalau orang Jawa itu cetha welo-welo ya, jelas, tidak perlu tafsir yang lebih rumit lagi, itu di Indonesia Timur, yaitu di Kupang dan Papua. Gitu. Jadi bagaimana Muhammadiyah sukses amal usahanya, diikuti oleh ribuan orang, gitu, dan kemudian membuat gedung-gedung sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah mentereng, gitu. Tapi mereka tetap pada kekatolikannya, mereka tetap pada kekristenannya, bahkan seperti tadi saya sebut, ada Bupati Jayapura ya tetap Kristen ya. Tapi kemudian ada sentuhan-sentuhan kultural yang menancap di kepribadian peserta amal usaha dan peserta didik Muhammadiyah. Jadi secara dokumenter itu ada di, jadi seperti tadi diceritakan oleh Mas Edi Wulyanto itu loh. Jadi supaya komunikasi kita diterima oleh masyarakat, kan kita tidak boleh mengambil jarak dengan masyarakat. Nah, itu yang namanya dakwah kultural. Kita boleh misalnya tidak menyelenggarakan tahlilan, tapi mengikuti tahlilan kan tidak apa-apa. Dengan begitu maka orang merasa dihormati. Nah, sesudah itu kemudian kan ada dialog dengan mereka. Mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi concern Muhammadiyah, sehingga misalnya tadi cerita Mas Urianto, lalu kemudian
justru dari situ masyarakat yang dikomunikasi oleh Mas Wuryanto lalu kemudian bisa mentransformasi diri, lalu rajin beribadah, bahkan kemudian berkorban gitu. Jadi saya kira secara dokumen itu bisa dibaca di Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, lalu di Asas PKU, dan di Dakwah Kultural.